Proses menua merupakan proses alami yang dihadapi manusia. Namun, tidak semua individu dapat melewati atau sampai pada tahapan ini. Sehingga, periode lansia disebut juga dengan periode emas dalam kehidupan manusia. Dari dimensi usia lansia merupakan individu yang berada pada usia 60 tahun ke atas. Rancangan yang dapat kita lakukan dalam melakukan program bimbingan dan konsultasi dewasa manula adalah dengan melalui pendekatan dan teori konseling, yang merupakan instrumen yang digunakan dalam menganalisis dan menetapkan teknik dan solusi apa yang harus diberikan untuk penyelesaian masalah klien. Secara umum, dasar pendekatan konseling diwarnai oleh 3 pendekatan, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan elektrik. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan yang relevan dengan karakteristik lansia seperti yang pertama, pendekatan psikoanalisis klasik. Pendekatan psikoanalisis klasik merupakan salah satu pendekatan konseling yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini adalah salah satu teori personality yang paling banyak ditentang oleh ilmuwan psikologi Islam karena dianggap terlalu merendahkan derajat manusia yang identik dengan hewan dan perilaku manusia dikendalikan oleh nafsu syahwat. Berawal dari pro dan kontranya, para ahli terhadap teori ini, penulis lebih melihat dan memaknai pendekatan atau teori Sigmund Freud ini dari dimensi penyebab perilaku salah sesuai individu yang akan menjadi sumber permasalahan dalam bertingkah laku. Menurut psikoanalisis klasik, individu mengalami masalah karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, proses perkembangan pada usia 5 tahun pertama atau pola asuh yang salah pada usia keemasan anak. Yang kedua, kondisi masa lalu yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Yang ketiga, ketidaksinkronan antara fungsi id, ego, dan superego. Selanjutnya, aplikasi pendekatan atau teori psikoanalisis klasik dalam konseling terhadap lansia adalah pada tahap penjajakan masalah klien. Dalam prosesnya, teknik yang digunakan berdasarkan teori psikoanalisis klasik adalah yang pertama, asosiasi bebas, yang kedua, interferensi, yang ketiga, transferensi. Yang kedua, pendekatan konseling realitas. Pendekatan konseling realitas merupakan pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser. Kebalikan dari teori psikoanalisis klasik, pada pendekatan konseling realitas justru lebih fokus terhadap kondisi masa kini atau masa sekarang. Pandangan pendekatan realitas terhadap masalah klien adalah individu bermasalah atau melakukan tingkah laku salah sesuai jika kebutuhan dasarnya, iaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, papan dan biologisnya yang tidak terpenuhi, serta kebutuhan psikologisnya yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perhatian, rasa aman dan nyaman, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan lansia, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh konselor pada proses atau tahap pembinaan ataupun penyelesaian masalah klien lansia dengan menggunakan pendekatan konseling realitas iaitu dengan teknik sebagai berikut. Teknik yang pertama adalah teknik kontak psikologis dan yang kedua adalah berfokus pada kondisi sekarang dan tingkah laku klien. Yang ketiga, pendekatan konseling logoterapi atau religius. Pendekatan konseling logoterapi merupakan pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Pendekatan logoterapi adalah suatu proses terapi pengobatan atau penyembuhan untuk menemukan makna hidup dan pengembangan spiritual seseorang. Aplikasi dari pendekatan logoterapi dalam proses konseling lansia adalah pertama, persuasif. Persuasif ialah penerapan teknik ini dalam konseling lansia adalah dengan cara membantu klien untuk mengambil sikap yang lebih konstruktif dalam menghadapi kesulitannya. Yang kedua, direflection. Penerapan teknik
The reflection pada lansia adalah dengan cara memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang dimiliki setiap manusia dewasa.